aku ini kan masih 17 tahun lah ya. Ini agak berat pembahasannya ya mulai. Apa istilah sekarang itu daging? Ini pembahasannya daging ini. Halo teman-teman, selamat datang di channel Bung Barat. Halo Bung Barat. Halo. Jadi di depan kita ini sudah ada Bung Barat. Kebetulan beliau adalah praktisi juga yang berkecimpung banyak ya Bang di perkara-perkara pileg, pilkada, dan ya di sini kita akan banyak berbincang terkait dengan perkara-perkara pileg, pilkada bersama gue di sini David yang akan pandu acara kalian. Ayo kita simak pembahasan dari Bung Barat. Siapa Bung Barat? Ya, sebenarnya ide Bung Barat ini tercetus ketika ada diskusi kecil di beberapa teman yang juga praktisi hukum di bidang ya kepemiluan lah ketika itu. Kita ingin membuat suatu acara atau diskusi ringan seperti ini, maka tercetus nama Bung Barat. Bung Barat itu diilhami dari nama saya sendiri, Beni Huta Barat, praktisi hukum yang juga sering bergelut di bidang kepemiluan, pilkada, dan pilpres. Sehingga dari ide itu ingin kita buat diskusi kecil berkaitan tentang pemilu. Itu awal mulanya Bung Barat kita cetuskan hari ini gitu. Oke, jadi untuk Bung Barat sendiri memang dia lebih banyak untuk perkara-perkara selain pileg, pilkada, pilpres juga. Pilpres juga. Wah, 2014. Berarti ini sekarang lagi sibuk-sibuk ya untuk nanganin perkara-perkara pileg kemarin. Iya, baru selesai ngurusin pileg di Mahkamah Konstitusi. Oke, jadi gimana Bung Barat? Itu proses itu memang sudah selesai semua dalam artinya sudah tidak ada lagi perkara-perkara, karena kan kita ingat untuk pelantikan kan sebentar lagi. Iya. Untuk proses di Mahkamah Konstitusi sendiri apakah masih berjalan atau memang sudah selesai semua? Memang kemarin itu untuk pileg kan, itu memang objek perkara tentu keputusan KPU 360 pada waktu itu. Itu menjadi objek pemilu dan sampai putusan pun itu sudah selesai sebenarnya untuk putusan. Tinggal sekarang pelaksanaan daripada putusan. Tetapi ada juga dari hasil pileg kemarin yang sampai hari ini mungkin atau sebelum waktu-waktu sebelum ini ada juga yang dilakukan pemungutan suara ulang. Ada juga yang dilakukan penghitungan suara ulang. Itu berbeda-beda. Ada yang 30 hari sejak putusan, ada 45 hari. Jadi tergantung putusan masing-masing. Jadi untuk putusan Mahkamah Konstitusi sebagian besar sudah selesai berkaitan tentang pileg waktu tahun 2024. Artinya sambil menunggu nanti masa pelantikan, prosesnya masih berjalan ya? Masih berjalan. Oke, gitu. kita nggak tahu nih apakah yang PSU sudah selesai, apakah penghitungan sudah selesai di tahapan KPU masing-masing dan disampaikan atau tidak disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Tetapi banyak putusan kemarin itu yang tidak perlu lagi dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi berkaitan tentang hasil PSU, pemungutan suara ulang, dan penghitungan suara ulang. Oke. Tapi Bung Barat, pileg kan sudah selesai nih kan? Iya. Nah, nanti pelantikan. Kemudian nanti ada lagi nih pilkada. Iya. Nah, kalau pilkada itu gimana itu Bung Barat? Maksudnya apakah persiapan untuk pilkada itu memang tunggu nanti selesai semua pileg, atau memang sudah kita bisa mulai dari sekarang itu seperti apa? Iya, tahapan untuk pilkada itu ini agak berat pembahasannya ya mulai. Masuk ke pilkada ya. Iya, memang sekarang ini kita akan persiapan untuk pilkada ya, setelah proses di pileg sudah selesai, di Mahkamah Konstitusi sudah selesai. Tahapan berikutnya itu adalah tahapan untuk pilkada, sebagaimana dalam undang-undang juga disebutkan ini akan serentak dilaksanakan, baru kali akan serentak. Saya juga berpengalaman ketika menangani pileg atau pilkada tahun 2019 waktu COVID itu, kalau nggak salah 2020 itu mulai. Ini juga dalam tahapan ini justru ini adalah yang pertama di kita untuk melaksanakan pilkada secara serentak.
Nah, berdasarkan PKPU nomor 2 tahun 2024 itu tentang tahapan itu sudah dimulai sebenarnya berkaitan tentang tahapan-tahapannya itu. Tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus itu berkaitan tentang pencalonan di KPU, kemudian tanggal untuk penetapannya itu tanggal 22 September. Kemudian untuk kampanye itu mulai tanggal 25 September sampai dengan tanggal 23 November. Jadi cukup padat. Sebelum 3 hari masa tanam, mulai dari tanggal 23 November sampai tanggal 27 November untuk hari pemungutan suaranya di situ dilaksanakan. Jadi memang cukup padat agendanya di situ. Wow, iya ya. Berarti harus banyak juga yang dipersiapkan untuk menuju hari pilkada. Sangat banyak. Wah. Makanya sekarang para pasangan calon lagi berburu untuk rekomendasi dari partai politik sebagai pengusung Apa istilahnya? untuk Bersafari politik. bersafari politik saatnya saat ini sebelum melakukan pendaftaran di KPU gitu kira-kira. Waduh, ini pileg serentak aja begitu rame, pilpres serentak juga begitu rame, berarti nanti pilkada pun akan lebih rame lagi. Akan lebih rame. Saudara ya, Bung David coba bayangkan wali kota, bupati, kemudian gubernur itu secara serentak melaksanakan pesta rakyat dalam menentukan ya kepemimpinan daerah. Itu menjadi ini ya pesta bagi masyarakat supaya bisa memilih pemimpinnya masing-masing di daerah masing-masing. Jadi lumayan ramai ini pesta demokrasi kita di tahun 2024 ini. Iya, gitu. ya. Semoga nanti sampai harinya berjalan dengan baik ya. Iya, amin, Bung, amin. Oke, terus Bung, jadi kepikiran nih. Apa itu, Bung? Kan ya kita lihat animo kaum muda nih, kebetulan kan kayak aku ini kan masih 17 tahun lah ya. Kayak dari mana jadi kayak 17 Baby tahun juga kayaknya masih ya 20-20-an masih belia. Iya, cocok. Kayaknya ini anak muda nih lagi gencar juga nih, lagi coba untuk bertarung juga nih di dunia politik seperti itu. Oke, Bu. Ini kan tadi kita ngomongin soal pencalonan. Nah, kayak misalnya nih kita nih kan anak-anak muda nih masih awam lah seputar dunia politik seperti ini. Nah, memang apa keterkaitan partai politik dengan proses pencalonan? Apakah memang partai politik ini berperan besar atau seperti apa? Iya, memang selain daripada pasangan pendaftaran itu persyaratannya diatur dalam undang-undang, ya, yang kita bahas tadi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 mengenai persyaratan-persyaratan dan tuntutan di bawahnya. Rekomendasi partai politik juga menjadi penting untuk memenuhi kuota sebagai pasangan calon kepala daerah. Rekomendasi itu menjadi penting ketika partai politik juga menetapkan pasangan calonnya. Contoh partai A misalnya dan partai B berkoalisi untuk mengusung salah satu pasangan calon. Hal ini menjadi persyaratan juga di dalam nanti pendaftaran di KPU. Sehingga partai politik juga menjadi suatu persyaratan yang juga menjadi penting selain dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Selain pada itu, partai politik ini kan punya infrastruktur di bawah. Contoh, ada namanya pengurus DPC, pengurus anak ranting. Ini bisa diberdayakan untuk mensosialisasikan, mengkampanyekan pasangan calon, sehingga peranan partai politik menjadi sangat penting dalam proses ini. Selain juga pendaftaran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang. Gitu. Oke, berarti ini juga buat teman-teman masukan juga ya. Karena memang peran partai politik juga lumayan sentris, artinya dukungan suara kemungkinan besar akan banyak didorong dari partai politik. Betul, terutama partai-partai militan ini, gitu. Partai-partai yang mempunyai basis suara cukup besar di daerah yang dilaksanakan pilkada. Kan kita tahu bahwa beberapa daerah juga mempunyai kader-kader yang militan, katakanlah seperti Jawa Tengah, Jawa Barat. Ini kan basis-basis partai di situ, gitu. Sehingga menjadi penting dan dominan ketika partai politik melaksanakan fungsinya untuk infrastruktur ke akar rumput, untuk memilih atau mensosialisasikan pasangan calon tertentu di masa kampanye ya, di masa kampanye. Di luar kampanye nggak boleh dong harusnya.
gitu loh. Oke, berarti cukup menarik. Artinya kita dapat ilmu baru nih terkait dengan umur. Tadi juga kita sudah clear bahwa bupati, calon wakil bupati, kalau gubernur, calon wakil gubernur itu umur 30. Kemudian untuk wali kota, bupati itu minimal umurnya di 25. Kemudian juga tadi peran partai politik juga cukup berpengaruh dalam proses pilkada ini. Kemudian, oke. Wah, cukup banyak apa istilah sekarang itu daging. Ini pembahasannya daging lumayan. Nah, terus Bang, kalau misalnya ternyata ada teman-teman yang sebenarnya ya masih aktif di dunia kerja, entah mungkin dia swasta atau BUMN atau mungkin dia ASN ya. Coba mau peruntungan nih, siapa tahu bisa jadi kepala daerah di daerah masing-masing. Nah, mungkin tidak. Mungkin. Tetapi ada syaratnya nih. Ini agak dalam pembahasannya ini, Bung. Tapi saya kasih aja apanya aja ya. Kalau Bung tadi bilang ini daging, saya kasih clue-nya. Kasih bijinya. Jangan sampai inilah. Karena ini agak panjang ini bahas tentang ini. Kenapa? Berkaitan tentang pengunduran diri. Di dalam sekarang ada namanya putusan nomor 12 ini kan, nomor 12 tahun 2024 yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan tentang apakah calon legislatif yang sudah menang atau apakah dia bisa mengundurkan diri, termasuk juga ASN tadi, TNI Polri, kan gitu nih, bagi calon kepala daerah yang akan maju ini, apakah mundur atau tidak mundur, kan gitu nih. Karena beberapa waktu lalu ada statement tidak perlu mundur, kan gitu nih. Kemudian ada putusan nomor 12 tahun 2024 oleh Mahkamah Konstitusi, itu juga dalam pertimbangannya juga sepanjang berkaitan tentang apakah dia sudah dilantik atau belum, kan gitu nih. Tapi ada juga beberapa di dalam putusan Mahkamah Konstitusi juga, ya saya juga tidak terlalu di situ. Kita perlu lebih detail lagi. Harus ada surat ketika dia mendaftar, ada surat pengunduran diri gitu loh, pengunduran diri dari ASN, dari TNI Polri, dari caleg gitu loh. Nah, ini yang perlu kita tegaskan kembali mungkin dalam waktu berikutnya. Bagaimana? Apakah memang ASN harus mundur gitu loh? Kalau menurut saya ya harus mundur gitu. Kenapa? Karena ini bicara tentang kepentingan. Kalau dia TNI Polri harus mundur karena dalam proses ini ke depan untuk apabila dia menjadi calon bupati agar tidak berbenturan kepentingan, maka dia harus melepaskan diri dari kepentingan itu untuk fokus menjadi kepala daerah. Itu menurut pribadi saya. Tetapi secara secara argumentatif berkaitan tentang putusan nomor 12 tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, kita akan bahas lagi lebih detail berkaitan tentang itu. Gitu loh. Oke, siap Bung Barat. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi sama Bung Barat nih kita dikasih nih sedikit clue dulu. Tapi semoga teman-teman bisa dapat apa poin yang mau disampaikan. Iya. Tapi sebelum ini agak sedikit clue lah, gambaran sedikit sebelum Bung tutup. Pilkada ini memakan banyak tahapan. Oke. Tadi Bung bilang bahwa kalau nanti mau berkonsultasi berkaitan tentang pilkada yang akan dihadapi oleh pasangan calon, ini agak panjang tahapannya. Mulai dari penetapan pasangan calon nanti, gitu. Kemudian setelah itu kampanye yang jangka waktunya juga lumayan lama, sampai nanti ada masa tenang. Kemudian ada juga berkaitan tentang pemungutan suara dan nanti bermuara ke Mahkamah Konstitusi. Ini tahapan yang cukup panjang. Oleh karena itu, jika memang calon kepala daerah ingin memaksimalkan ini, tentu harus memiliki tim-tim yang cukup kuat, baik dari awal sampai dengan akhir. Karena di Mahkamah Konstitusi nanti akan bermuara pada proses-proses hukum yang dimulai dari awal. Contoh, permasalahan di TPS. Itu. Nah, kemudian permasalahan di kampanye. Ini laporannya berbeda-beda, gitu loh. Oleh karena itu, sebagai clue juga tadi, nah ini juga penting untuk kita dalamin. Berikutnya nanti kita akan bahas tentang itu lebih detail lagi, gitu loh, mengenai tahapan per tahapan.
termasuk instrumen hukum yang akan dilaksanakan per tahapan demi itu berbeda. Penetapan pasangan calon, kemudian pas masa kampanye gitu loh, kemudian masa tenang, kemudian pemungutan suara, sampai dengan di Mahkamah Konstitusi. Ini proses yang cukup panjang dan harus memiliki tim yang baik dan tim yang bagus gitu. Jadi nggak boleh katanya peruntungan, jadi harus desain dengan baik dari awal. Dan harus punya juga konsultan yang memang berpengalaman, biar nggak salah langkah. Nah, jangan sampai nanti semua di Mahkamah Konstitusi ini dikumpulkan semua ini gitu loh. Di MK semuanya. Nah, lebih baik dari tahapan awal nih. Dari ketika ditetapkan menjadi pasangan calon, harus memang sudah mempunyai ya tim-tim yang handal, tim konsultan yang handal berkaitan tentang dan berpengalaman di situ untuk meminimkan permasalahan sehingga nanti sampai di Mahkamah Konstitusi jika ini bermuara di Mahkamah Konstitusi lebih siap gitu ya. Kira-kira seperti itu masukannya. Oke, siap. Makasih banyak Bung Barat. Terima kasih banyak Bung David. Semoga teman-teman sudah makin mengerti, makin memahami. Buat teman-teman juga yang memang tertarik untuk coba kita mana tahu memang ini kepala daerah adalah momen yang cukup penting dalam perhelatan saat ini. Nah, kiranya teman-teman dapat apa yang memang mau disampaikan dalam pembahasan kali ini. Oke, jadi cukup segitu dulu. Like kalau teman-teman suka, subscribe kalau teman-teman suka, dan yang paling penting share ke teman, kerabat, saudara, semua rekan-rekan teman-teman. Pokoknya share aja kalau memang teman-teman suka. Oke, David pamit, Bung Barat pamit, dadah.